Halo semuanya, kami adalah mahasiswa dari kelas Lembaga Keuangan dan Kinerja. Baru-baru ini kami mendapat tugas menarik, yaitu melakukan wawancara tentang pegadaian dan sewa guna usaha. Untuk memulai, kami mencari tahu terlebih dahulu nih, apa itu pegadaian dan di mana lokasi terdekatnya. Setelah mencari, ternyata narasumber kami berada di Dramaga, Bogor. Kelompok kami terdiri dari Syifa, Rinjani, Resti, dan juga Diandra. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak video wawancara kami. Perkenalkan, nama saya Tri Afriyadi. Kebetulan saya saat ini dinas di PT Pegadaian Cabang Bogor, dan saat ini jabatan saya sebagai manajer non-gadai. Jadi Pegadaian itu memiliki dua core bisnis, gadai dan non-gadai. Penjelasannya mungkin nanti di pertanyaan selanjutnya. Sebagai manajer non-gadai, tentunya saya mengelola produk di Pegadaian yang berbasis non-gadai itu tadi. Apa saja sih produk non-gadai di Pegadaian itu? Seperti leasing. Jadi non-gadai itu kredit-kredit yang memakai hukum fidusia. Jadi secara jaminan masih dikuasai oleh nasabah. Hanya dokumen atau legalitas dari jaminannya yang kita pegang sebagai jaminan. Contoh, aset rumah, sertifikatnya. Kalau kendaraan berarti kan BPKB-nya, kurang lebih seperti itu. Kebetulan di Pegadaian itu banyak sekali produknya, dan prosesnya itu setiap produk beda-beda. Jabarkan dua produk yang paling banyak ya di portofolionya di Pegadaian. Yang pertama itu produk gadai. Untuk produk gadai, pertama nasabah itu datang ke kantor mengajukan gadai. Kami dari pihak Pegadaian mencatat atau mendata data si customer terlebih dahulu. Kan di kami ada yang namanya e-form. Di era teknologi sekarang itu sebenarnya udah mudah. Cukup di tag KTP-nya, itu semua data sudah terekam di sistem kami. Ada namanya penaksir. Itu menaksir barang jaminan. Produk gadai sendiri sebenarnya ada beberapa jenis barang yang bisa digadai. Salah satunya perhiasan, logam mulia, kendaraan, baik motor ataupun mobil, elektronik, bisa handphone, laptop, dan lain sebagainya. Setelah proses dataan data customer, barang jaminan yang akan digadai itu ditaksir. Dia melakukan penaksiran terhadap barang jaminan, baik emas, kendaraan maupun elektronik. Setelah ditaksir, ada yang namanya penentuan nilai jaminan. Jadi ditentukan nilai jaminannya oleh si penaksir. Setelah ketemu nilainya, itu akan disampaikan ke customer atau nasabah kami, nominal pinjaman maksimal yang bisa didapat oleh si nasabah. Setelah si nasabahnya setuju dengan nilai pinjaman yang bisa kita berikan, selanjutnya dilakukan akad kredit macam-macam. Kayaknya nggak perlu saya jelaskan, banyak sekali jenisnya. Betul. Ada gadai fleksi, gadai KCA, gadai kasida dan sebagainya. Itu waktunya berbeda-beda, tarifnya berbeda-beda, nilai pinjamannya pun berbeda-beda. Yang kedua, yang memang portfolio cukup banyak di Pegadaian dari produk non-gadai ya, itu ada yang namanya amanah. Amanah itu pembiayaan belian kendaraan baru, baik motor ataupun mobil. Nyebutnya di leasing ya. Kami juga menyediakan produk tersebut. Jadi apabila ada nasabah yang memang ingin memiliki kendaraan baru, baik motor ataupun mobil, itu bisa pembiayaannya bisa melalui Pegadaian. Prosesnya seperti apa? Prosesnya pengajuan. Pertama pengajuan bisa lewat aplikasi. Kebetulan kami juga ada aplikasi yang namanya Ting. Bisa datang langsung ke Pegadaian. Prosesnya berbeda seperti produk gadai. Kalau produk gadai bisa langsung diproses saat itu juga. Mungkin tidak terlalu lama, waktunya sekitar 10-15 menit. Tapi kalau produk non gadai ini, itu prosesnya agak panjang. Setelah pengajuan, input data customer, selanjutnya ada proses survei. Proses survei ke rumah, ke tempat usaha atau ke kantor. Setelah itu ada proses persetujuan dari analis kredit kami. Apabila sudah disetujui, proses approval, baru proses akad. Itu bisa kami mitigasi risiko-risiko seperti itu. Pada saat awal proses survei, itu kemudian kami punya analis-analis yang cukup handal di bidangnya. Bisa mereka itu di atas 70% akurat. Tingkat atau persentase kredit macet di kami itu bisa dibilang sangat kecil. Cara mitigasinya yang pertama kita lakukan adalah pembinaan. Ada di kami namanya program pembinaan nasabah. Jadi setelah proses akad kredit kan, kalau untuk produk itu kan jarak waktunya panjang tuh, bisa setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun. Itu tidak kita lepas begitu aja. Sebulan atau 2 bulan setelah pasca akad kredit itu biasanya tim analis kami atau tim marketing kami berkunjung ke nasabah, sekedar silaturahmi atau menanyakan perkembangan usahanya, atau terkait dengan kalau memang bukan usaha ke pegawai
nanyain tentang pekerjaannya seperti apa. Jadi tidak ada jarak antara kami dengan nasabah, sehingga kalaupun ada kendala di nasabah dalam hal pembayaran, mereka nggak kabur tuh, mereka lebih curhat ke kita biasanya. Misalnya usahanya sedang mengalami penurunan, biasanya mereka curhat, Pak Bu, ya, usaha saya sedang turun, gimana ya kalau misalnya saya telat, apakah ada solusi dan lain sebagainya. Itu pendekatan yang pertama. Yang kedua, ada cara lain, itu apabila ada keterlambatan 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, yang berarti 1 sampai 30 hari, itu ada tim diskon kami. Jadi tim diskon tersebut menghubungi nasabah-nasabah yang memang terlambat dari angsurannya, baik melalui telepon maupun WA Flash. Apabila itu masih belum juga bayar, selanjutnya ada visit dari tim kami, tim marketing kami, untuk datang melakukan penagihan langsung ke rumah atau ke tempat usaha si nasabah atau ke kantor nasabah. Dilakukan setelah mendapatkan izin dari si nasabah. Misal beberapa cara tersebut masih bandel nih nasabahnya, masih belum bayar, itu ada namanya somasi 1, 2, dan 3. Jadi kita kirim somasi 1, jeda 1 minggu, somasi 2, jeda 1 minggu, somasi 3. Setelah melewati 3 somasi ternyata masih belum bayar juga, terus sebenarnya dalam klausul perjanjian akad itu kita sudah daftarkan akta fidusia dari notaris, bisa melakukan eksekusi. Tapi secara persuasif ya, tidak seperti leasing-leasing swasta yang mungkin adik-adik sering dengar matelan, motel. Kalau di Pegadaian kan kami BUMN ya, jadi nggak seperti itu. Kami datang ke rumahnya, persuasif. Kalau memang dalam tanda kutip nasabahnya menyerah, itu biasanya kita tawarkan win-win solution. Jaminannya kita bantu jualkan melalui mekanisme lelang. Apabila nanti hasilnya ternyata melebihi kewajiban si nasabah, tentunya kelebihan itu akan kami serahkan ke nasabah. Ini misalnya nih, Pak persuasif masih belum berhasil juga, itu jalan terakhir melalui pengadilan. Kita bicara yang pembiayaan aja lah ya, itu rata-rata 1% per bulan. Untuk LTV ini juga beda-beda. Jadi produk gadai, produk non gadai, produk gadai pun memiliki LTV yang beda-beda tergantung golongan dan tergantung jenis jaminan. Tapi kalau bicara rata-rata, semua range-nya antara 80 sampai 90%. Asuransi pun beda-beda nih. Produk gadai, non gadai itu memiliki premi asuransi yang berbeda-beda. Produk non gadai ini risikonya cukup besar karena kan jaminan dikuasai oleh nasabah ya, hanya pegang legalitasnya saja. Untuk asuransi 0,5 sampai 1,8% dari nilai pinjaman per tahun. Semakin lama tentunya preminya semakin besar karena kan risikonya juga semakin panjang ya. Gitu. Beda untuk produk gadai yang ada. Untuk non gadai pun hanya beberapa produk yang ada. Kalau nggak salah tuh 0,7 per hari dikali angsuran. Jadi bukan kali pinjaman ya, 0,7% dikali angsuran per hari, maksimal 1 bulan. Karena yang menjadi fokus pengembangan dari Pegadaian cabang Bogor ini, saat ini. Sebenarnya akses untuk Pegadaian itu banyak. Kalau offline ya datang langsung ke outlet, saya juga melalui aplikasi. Kita juga ada agen. Nah untuk saat ini kebetulan kami baru launching aplikasi Tring tanggal 8 Oktober kemarin. Sebenarnya sebelumnya juga udah ada sih kita aplikasi namanya Pegadaian Digital Service. Cuma kita sempurnain lagi secara fitur jauh lebih lengkap dan lebih mudah diakses, bisa dipakai dari nenek-nenek sampai remaja gitu kan. Saat ini juga kami sedang fokus transaksi melalui aplikasi Tring. Selain itu memudahkan customer sehingga mereka tidak perlu datang ke kantor, efisiensi waktu, efisiensi biaya, efisiensi tenaga. Sehingga untuk proses-proses yang biasa dilakukan di kantor atau di cabang atau di outlet itu bisa dilakukan melalui aplikasi. Contohnya penembusan, bayar sewa modal, bayar cicilan, perpanjang, bahkan minta tambah sekalipun bisa melalui aplikasi. Misalnya minta tambah, saya gede emas nih, nilainya 10 juta, waktu itu saya minjem cuma 5 juta gitu kan, saya butuh duit nih, kan nggak perlu datang ke kantor, cukup lewat aplikasi, ting, masuk ke rekening gitu. Dan itu bisa diakses 24 jam dari perspektif nasabah ya. Kalau dari sudut pandang kami, demand tentunya itu bisa menambah jumlah atau total transaksi harian kita, bisa menambah jumlah nasabah juga, sehingga secara KPI mudah untuk dicapai lah. Di hari libur pun kita tetap bisa mendapatkan cuan lah. Nggak perlu effort lebih mungkin ya. Kalau bahasa gampangnya gitu. Kalau misalnya produk non gadai seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya kan resikonya lebih tinggi tuh karena jaminannya kan dikuasai oleh nasabah ya, kita hanya pegang legalitasnya.
Tapi justru yang paling banyak resiko kita alami selama ini justru yang di Gadai. Penaksir di kami itu kan namanya manusia ya, ada lelahnya, ada capeknya, kadang mungkin ada masalah keluarga di rumah, sehingga pada saat proses penaksiran barang jaminan, ini kita bicara jaminan emas ya, contoh misalnya untuk penaksir perhiasan lah katakanlah, itu kan ada beberapa tahapan. Misalnya yang pertama itu ditimang-timang. Jadi sebenarnya penaksir itu ahli ya. Jadi, dengan menimang-nimang, dengan mencium, dengan membanting ke lantai, itu mereka bisa membedakan mana emas, mana besi. Nah, mungkin karena banyak masalah itu tadi, atau karena ramainya nasabah antrian sehingga mereka lupa melewati tahapan itu. Ternyata ketika proses lelang, si nasabah udah tahu nih, gue kasih barang palsu deh, lapisan doang emas gitu kan. Ini pada saat proses lelang itu ketahuan, oh ternyata ini barangnya palsu. Nah, resiko itu yang paling sering terjadi di Pegadaian. Nah, lalu siapa yang menanggung apabila ada tahapan yang dilewati? Itu akan menjadi tanggung jawab atau risikonya si penaksir itu sendiri. Yang kedua, bicara fraud, Pegadaian itu musuh utama kami itu godaan pegawai ya, punya akses barang jaminan, ratusan ribu jaminan ya per kantong gitu kan. Satu kantong itu bisa puluhan jenis perhiasan. Kita ambil satu kan nggak ketahuan. Itu godaan seperti itu banyak sekali. Yang penting jujur dulu sih, itu godaan itu luar biasa sih. Banyak. Cuma memang tidak terlalu diekspos karena kan berkaitan dengan nama baik perusahaan ya, mengurangi kepercayaan customer, nasabah, masyarakat terhadap Pegadaian. Digitalisasi sih, karena memang kompetitor kita semua sudah main aplikasi, sehingga kalau misalnya kita masih menggunakan cara yang konvensional itu pasti ketinggalan. Kebetulan memang di kami juga setiap tahun itu ada yang namanya PIA itu Pegadaian Innovation Award. Jadi setiap pegawai baik organik maupun outsourcing, mereka bisa menyampaikan idenya atau inovasinya melalui media yang sudah disediakan oleh manajemen, dan itu dilombakan. Jadi yang kreatif, yang memang membangun untuk pengembangan perusahaan itu akan mendapatkan reward yang lumayan. Balik lagi ke pertanyaan tadi, menurut saya ya pengembangan dalam hal digital. Mungkin layanan kali ya. Kami sering sekali mendapatkan keluhan dari pelanggan. Pelanggan itu biasanya membandingkan antara Pegadaian dengan bank. Harus saya akui memang pelayanan di bank perbankan itu sangat-sangat bagus ya. Kalau dibandingkan dengan pelayanan Pegadaian, jauh. Jaraknya Pegadaian itu tidak ada jarak dengan customer atau dengan nasabah. Beda dengan di bank kan sangat profesional ya. Kalau di kami itu melayani satu nasabah aja sangat lama, padahal transaksinya itu cuma sekali, misalnya hanya transaksi tebus saja atau transaksi gadai aja. Karena kebanyakan nasabah Pegadaian itu tujuan datang ke kantor itu bukan sekedar gadai tapi curhat. 70% mungkin nasabah kami itu ibu rumah tangga, sehingga menyebabkan antrian yang cukup panjang. Dan makanya salah satu cara untuk memitigasi hal tersebut diluncurkanlah aplikasi Primo, sehingga kalau memang nasabah hanya sebatas memperpanjang, nebus, minta tambah dan sebagainya, cukup melalui aplikasi, tidak perlu datang. Secara tidak langsung menghindari penumpukan nasabah di kantor. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari kelompok kami, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak. Ini sangat memberikan kita insightful dan wawasan yang lebih luas lagi terhadap penggadaian ini. Ya, sekian dari kami. Terima kasih, Pak.